Kita telah mengetahui bahwa seorang individu dapat bertindak sesuai dan selaras dengan pikiran universal. Hasil dari aksi dan interaksi adalah sebab akibat. Pikiran merupakan sebab, sedangkan pengalaman yang kita jumpai dalam kehidupan adalah akibat. Karena itu, hilangkan kecenderungan apapun untuk mengeluhkan kondisi yang telah terjadi atau sedang terjadi. Terserah kita mau mengubahnya dan membuatnya sesuai dengan keinginan. Pusatkanlah langkah dan tindakan kita agar bisa menyadari sumber-sumber mental yang senantiasa yang ada pada dalam diri kita. Dari sanalah datangnya semua kekuatan yang nyata dan abadi. Teruslah bertindak dan melangkah dalam kesadaran yang lebih tinggi sampai kita menyadari kenyataan bahwa tidak mungkin ada kegagalan di dalam pencapaian tujuan kehidupan apapun yang baik. Asal kita memahami kekuatan dan tekun berjuang untuk meraih cita-cita itu. Karena kekuatan pikiran selalu siap membantu kemauan yang terarah. Usaha yang terarah akan mengkristalkan pemikiran dan keinginan yang mungkin menjadi tindakan, kejadian, dan kondisi. Pada awalnya, setiap fungsi kehidupan dan setiap tindakan merupakan hasil dari pemikiran sadar. Namun, tindakan kebiasaan menjadi otomatis dan pikiran yang mengendalikannya pun melewati alam bawah sadar. Keadaan dalam menjadi sebuah kecerdasan yang otomatis dalam otak kita. Pikiran perlu menjadi otomatis atau bersifat bawah sadar. Agar pikiran bawah sadar dapat bertumbuh pada kesadaran yang lebih tinggi seperti kemakmuran dan keberlimpahan. Tindakan-tindakan yang positif dan kita baru praktikkan secara konsisten akan menjadi otomatis, kemudian bersifat bawah sadar. Dengan demikian, kita bisa membebaskan pikiran yang lama yang mungkin menjadi mental block selama ini. Bila kita semua menyadari ini semua, kita telah menemukan sumber kekuatan yang akan memberikan kemampuan untuk mengatasi semua situasi setiap kehidupan yang terjadi. Interaksi yang penting antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar membutuhkan interaksi yang mirip dengan interaksi sistem saraf terkait. Seorang ilmuwan pernah mengemukakan bahwasannya sistem cerebrospinal adalah organ pikiran sadar, sedangkan simpati merupakan organ pikiran bawah sadar. Cerebrospinal adalah saluran. Melalui cerebrospinal inilah kita menerima persepsi sadar dari indera fisik dan melakukan kendali atas gerakan tubuh. Pusat sistem saraf inilah adalah otak. Sistem simpati memiliki pusat di mana ganglion di bagian belakang perut yang dikenal sebagai flexus solar. Sistem simpati merupakan saluran tindakan mental yang secara tidak sadar menopang fungsi-fungsi vital tubuh. Dua sistem ini dihubungkan oleh saraf vagus yang melalui daerah cerebral sebagai bagian dari sistem sadar menuju dorang. Dari sini ada cabang-cabang ke jantung dan paru-paru. Melalui diafragma, ia kehilangan lapisan luarnya dan teridentifikasi menjadi saraf sistem simpati. Dengan demikian, terbentuklah hubungan antara keduanya dan secara fisik manusia lalu menjadi satu entitas tunggal. Kita telah melihat bahwa setiap pikiran diterima oleh otak yang merupakan organ pikiran sadar. Disinilah letak penalaran kita. Jika pikiran objektif itu telah diyakinkan karena pikiran yang benar, pikiran itu lalu dikirimkan ke flexus solar atau otak dari pikiran subjektif untuk diubah menjadi jaringan dan diwujudkan sebagai realita. Di tahap ini, sama sekali muatan pikiran tidak bisa lagi dibantah. Pikiran bawah sadar tidak dapat menentang, ia hanya bisa bereaksi. Pikiran bawah sadar menerima kesimpulan dan pikiran objektif sebagai kesimpulan final. Flexus solar diumpamakan seperti matahari tubuh karena ia merupakan titik sentral dari distribusi energi yang senantiasa dibangkitkan oleh tubuh. Energi ini merupakan energi yang sangat real dan matahari ini merupakan matahari yang sangat nyata. Energi ini didistribusikan oleh sistem saraf yang sangat real ke seluruh bagian tubuh dan kemudian
dilontarkan ke atmosfer yang menyelimuti tubuh. Jika radiasi ini cukup kuat, orang yang disebut bersifat magnetis. Dikatakan bahwa ia dipenuhi dengan magnetisme pribadi. Orang seperti ini dapat mempunyai kekuatan yang besar secara permanen. Kehadirannya seringkali akan memberikan kedamaian bagi orang-orang yang berpikiran kacau yang dijumpainya. Bila plexus solar sedang aktif bekerja dan meradiasikan kehidupan, energi dan vitalitas pada setiap bagian tubuh dan pada setiap orang yang ditemuinya, sensasinya menyenangkan. Tubuh dipenuhi dengan kesehatan dan siapapun yang ditemuinya akan mengalami sensasi yang menyenangkan. Jika radiasi ini diinterupsi, sensasinya tidak menyenangkan. Aliran kehidupan dan energi ke beberapa bagian tubuh terhenti, dan inilah penyebab manusia jatuh sakit, baik secara fisik, mental, ataupun lingkungan. Secara fisik, karena matahari tubuh tidak lagi membangkitkan energi yang cukup untuk menghidupkan bagian tubuh. Secara mental, karena pikiran sadar tergantung pada pikiran bawah sadar untuk vitalitas yang biasa menopang pemikirannya. Secara lingkungan, karena hubungan antara pikiran sadar dan pikiran universal sedang diinterupsi, dan terjadilah disharmonis energi yang tidak seharusnya diharapkan. Maka kita dapat menyimpulkan bahwasanya kesehatan yang hakiki pada manusia adalah pada tubuh, pikiran dan perasaannya, serta ruhanianya. Maka kita sering mendengar istilah body, mind, soul, spirit, serta memberikan dampak kepada lingkungan yang ia tempati.